Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jamaah subuh rahimahullah. Jadi kapan sehat-sehat. Alhamdulillah saya semangat ya, mari kita tetap semangat beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini ya. Yang kedua mari kita muhasabah, introspeksi, mawas diri untuk kita semuanya, lebih-lebih saya. Itu dengan kita punya senjata andalan. Kalau segi fisik kita semakin lemah, dari segi mal harta kita sudah masih kalah dengan orang-orang kafir dan munafik. Dari segi kekuasaan juga muslimin kalah juga. Dan pengumumannya kita ya dikalahkan. Subhanallah. Nah, untuk itu saya merenung punya satu andalan ya, yang tidak bisa dikalahkan ya, yaitu doa ya. Doa dalam bahasa Indonesia doa atau dungo. Mari doa ini senjata kita yang harus kita terus ya, gunakan, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbaruna fi ibadihi sayadkhuluna fi nari biha ya Pak. Dalam keadaan hina ya. Jadi Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, mohonlah, pasti tidak akan diizinkan, pasti aku ijabahi. Astajib lakum, sungguh aku akan ijabahi. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah semakin suka, semakin senang, semakin ridho. Beda kalau kita kepada manusia, semakin sering minta semakin bosan. Maka innal ladzina yastakbarun an ibadihi, sungguhnya orang-orang yang istakbaru, sombong, yang merasa cukup, merasa kuat, merasa mereka tidak membutuhkan ya. Saya tuh finar, sungguh aku akan masukkan ke dalam neraka itu dakhirin, dalam keadaan hina. Nah, makanya ayo, Allah sudah menjanjikan untuk mohon doa, mari doa itu dibaca dengan ya sirkukan dalam hati, tapi juga tidak dikeraskan ya. Yang dikeraskan ini enggak cari anak-anak ya, dimana seru latihan Allahumma laka suntu. Tapi kalau sudah kita tahu ya, kita tetap kita mohon dengan suara yang lembut ya, menunduk kepada Allah Ta'ala di mana saja. Doa itu di mana saja. Hanya satu yang enggak boleh, di kamar mandi ya. Ayo di jalan, di sawah, di kerja, di kantor, di mobil ya tak, sambil masak, sambil kerja, kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu saja senjata kita. Dan doa itu subhanallah tidak ada selengkap doa orang-orang yang beriman itu. Dari mulai bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, doa, keluar masuk kamar mandi doa, keluar mandi doa lagi, mau pakaian berdoa lagi, mau makan berdoa lagi, mau berangkat kerja berdoa, dalam perjalanan bersin berdoa. Ya, selesai berdoa, masya Allah. Tidak ada yang tidak ada berdoa. Ya, semua ada. Nyun sewu, hubungan suami istri pun ada doanya.
itu yang tidak ada yang lebih lengkap dari Islam ini. Itu punya doa di mana saja. Nah, yang kedua dalam doa itu ada menyangkut masalah waktu dan tempat. Ijabahnya ada segi waktu. Ayo waktu yang paling ijabah, walaupun semua waktu mengijabah. Ada yang lebih ijabah. Itu waktu sebelum berbuka, ya. Waktu-waktu tiga per 4 malam sebelum sahur, ya, banyak berdoa kepada Allah. Ya, saat diantara adzan dan qomat itu banyak berdoa. Doa diantara khutbah satu dengan yang lain. Yang kedua itu doa. Ya, mau berbuka puasa, kesempatan sebelum buka itu harus banyak berdoa. Itu doa-doa tempat-tempat yang ijabah, waktunya banyak sekali. Tatkala kita dalam keadaan musibah, itu saat itu sudah berdoa. Itu segi waktu. Segi tempat juga banyak tempat-tempat yang ijabah. Kalau di Madinah ya mereka berebut di Raudhah. Kalau di Mekah kan banyak ya, di Ismail, di belakang makam Ibrahim, ya di Bukit Sofa, Bukit Marwah, ya, di Arafah, Musdalifah, banyak itu tempat-tempat ijabah. Walaupun ya di sini banyak, ya tidak seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, untuk itu kita sudah tahu, ayo doa itu Allah mudahkan masalah. Dari yang kecil, yang pendek, yang sedang sampai yang panjang. Karena Allah tahu ada bapak-bapak yang angel ngapalnya sing pendek wae. Sepanjang pokok akhir arep berbuat baik bismillah. Rampung ya alhamdulillah, wis paling pendek. Aja bismillah disingkat tok bis ngono ya ora kanggo. Ya bismillah alhamdulillah. Syukur dipanjangkan bismillahirrahmanirrahim ya ta. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu paling tidak syukur yang lebih panjang lagi. Ya, akan yang sakit Allahumma rabbana adibika yang tasafi sifaila sifauka sifaul yang berdir sakoma. Banyak doa-doa yang kita tambahi. Doa yang orang sakit, doa untuk kedua mempelai gitu. Kan doa menerima zakat. Nah, itu harus kita jadikan senjata andalan kita. Doa dengan Allah. Tidak akan ada sesuatu yang bisa akan mencelakai kita tatkala kita terus dekat pada Allah Ta'ala. Nah, untuk itu monggo ya bareng-bareng ayo kita kuatkan doa kita pada Allah Ta'ala ya. Itu aja, tinggal kekuatan yang andal ya. Selebihnya nanti Allah akan mudahkan. Nah, ada doa-doa yang dibolehkan ya, doa buruk tatkala orang itu dizalimi, dianiaya, disiksa, udah pokoknya habis-habisan itu baru boleh dibolehkan untuk doa. Dan itu doa yang paling ijabah juga tanpa hijab. Orang yang dalam hal dizalimi, dianiaya, ya, baik perorangan maupun mungkin juga masyarakat, mungkin di Wadas mungkin penduduknya digusur, mereka harus doa misalnya. Nah, untuk itu doa itu bahaya ya, kalau orang tahu. Orang yang dianiaya itu berdoa, orang kafir itu pun bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, orang yang sedang dianiaya. Maka sebenarnya orang-orang yang tahu itu takut gitu. Ya, bagaimana doanya orang yang dizalimi itu mendoakan jelek, ya Allah azablah mereka ya Allah, diperasi Allah ya. Itu akan sampai, walaupun dulu orang dipuja-puja, dilulukan, boleh jadi nanti akhir dia akan dihinakan. Udah ya, pengkhianat itu penyebab kerusakan ya tak, terus mundur ya tak, tangkap penjarakan, jadi udah bahasa-bahasanya jadi bahasa-bahasa buruk ya. Itu hanya kena dari orang-orang yang dizalimi tadi gitu. Makanya jangan sampai kita ini berbuat zalim, aniaya, karena boleh jadi dia berdoa buruk kan
dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau hal yang kecil doa itu yang terbaik lah ya. Terbaik kalau hanya untuk soal pribadi berkelangan seranda ya doa pada Allah, ya Allah dan kau ganti yang lebih baik. Saat tarweh kelangan seranda lanyar, wah gedumel, wah semujud gini suka malingan yang dalan cerita gedumel sampai rumah jenis sunah atau pak saja usungan nyelke jiko mungkin di seranda lanyar ilang kleru mungkin trisut ora sak boleh mubeng nih. Kadang-kadang itu tidak saat sedih itu hanya doa. Apalagi kehilangan sepeda motor atau mobil hilang. Pertama itu masya Allah doa pada Allah, ya Allah gantilah yang lebih baik ya Allah, yang lebih bermanfaat begitu no. Nah dunia Allah pertama kali itu karena itu. Soal berikutnya mau ikhtiar lapor wis monggo, tapi yang terpenting di saat-saat kita dalam kesusahan kesedihan itu ya mohon pada Allah Ta'ala ini ngampun karu nesu karo bojone purek terus ndonga ya Allah gantilah istri yang lebih muda yang lebih solehah ya ngono. Foto-foto menjalur ganti kalau istrinya purek ke orang tuanya terus bapak-bapak doanya ya Allah gantilah yang lebih solehah lebih muda ya jangan Yosef disabari dulu gimana. Oh ya boleh lasan dengan itu ya sabar saya loh nanti diganti oleh Allah kan dimudahkan rasa apa dadak molo dapat KDRT kan orang-orang gitu mamanya wanyel banget loh pol-polan ya Pak kita ajari ini mohon pada Allah kalau memang mereka ini tidak bisa lunakan hatinya Allah gitu loh. Kalau mereka berilah semua. Kalau memang tidak baik waktu untuk selamanya Allah ya gantilah. Kan caranya baik-baik saja. Terus tidaklah ya wes masa putih kita ya serai so terus ya wes gitu. Malah dia yang minta ya sudah misalnya gitu. Jadi sebenarnya tinggal itu kok apa dadak golek dadaan, dadak golek harus apa dengan kata-kata yang buruk dengan wah gitu KDRT kan sudah baik-baik saja. Itulah pentingnya doa. Saya ingat waktu saya dari ibu mertua saya, waktu tawaf itu saya pakai kursi roda. Baru 3 putaran itu melihat orang-orang tua kok Yusuf waktu Yusuf terus kepingin dia keluar minta untuk dituntun dan alhamdulillah ya sudah mau kursi roda saya lipat saya taruh di sela-sela tiangan banyak tiang gitu. Dadak untuk terus sampai rampung 7 kali baru mau pulang enggak ada astagfirullahaladzim ya Allah ya, mudahkanlah ganti yang lebih baik ya Allah gitu betul akhirnya terpaksa sewa taksi pulang 2 atau 3 hari di depan maktab ya kalau udah malam itu tinggal ngobrol-ngobrol di depan hotel itu tahu ada mobil pickup bawa kursi roda 3. Assalamualaikum. Itu hadiahnya. Kasih hadiah syukran. Itu 3. Dan untuk siapa kan? Nah, bingung saya pas yang terima saya. Siji didoli 3. Masya Allah. Siapa yang mau saya mau. Sehingga akhirnya pulang itu kursi roda malah untuk mengangkut tas-tas jinjing itu yang udah banyak kafe donunut gitu sehingga jadi bukan di sini orang manusia orang dari sini barang itu yang saya alami itu jadi akhirnya oh ya dari sarpo harap nuduh askar nuduh malah tambah dosa ya gitu kan itu banyak yang doa itu. Satu lagi cerita nah, bapak-bapak ini sakit kanker parah sudah stadium berapa ya 3 atau 4 oleh dokter intesnya saja dan keluarganya dikumpulkan Bapak saya dokter sudah berikhtiar beberapa minggu ternyata perkembangannya tidak semakin membaik tapi menurun sudah tolong malah dibawa pulang saja dirawat ya tak
senangkan hatinya ya, mudah-mudahan mungkin yang terbaik. Keluarganya terpukul nangis ya, akhirnya kalau ada dokter spesialis angkat tangan akhirnya terus dibawa pulang. Angkat kaki. Wah, semua keluarga wis deg-degan berapa hari. Nah, karena masa-masa menunggu itu akhirnya semua anak-anaknya ngumpul. Betul. Karena ngertiin terus mungkin kapan meninggal, kabeh do ngelus-elus, kabeh do mijeti, kabeh do Bu, Pak ngersake apa ora nduk. Aku seneng kabeh ngumpul. Udah, masyaallah. Biasanya dulu dan kon nunggu iren, yo aku kerja. Nah ini karena ngerti dokter tadi terus Masya Allah Toli, kok orang nyambut gawe biasanya mboten Pak, kula cuti wadi pun kula sekali-kali cuti nunggu bapak kata gawean mboten enten rampunge padahal dimben kon nunggu iren pol-poke anu wae ya pati jumbo wae kabeh do iren. Ini itu semua ngumpul 1-2 hari. Cucu-cucunya ada ngumpul, do seneng, do mijeti, motong bukunya, Masya Allah. Ya tak diseneki pengen nopo itu. Dengan orang tua tadi melihat anaknya ngumpul seneng kok anakku kabeh saiki kok do seneng maca Quran. Biasane ra karena wis do ngerti do dikara kesempatannya. Do maca Quran orang tuanya jadi rada plong seneng itu ya. Jadi katanya Pak Tris tadi hatinya senang gitu ya, gembira. Masa dadi imunnya tambah. 1-2 hari tidak meninggal malah seger. Alhamdulillah. Ya ta, seneng anak-anak do maca Quran, do kabeh nareni masyaallah itu. Iki kok ora kaya bedane to iki anak-anakku to ya alhamdulillah do sadar mendadak begitu kan. Alhamdulillah anak-anak kumpul kabeh. Terus setelah 3 hari itu do ribut anak-anaknya itu. Dokternya dulu yang meninggal dapat kabar innalillahi apa to saya do innalillahi. Akhirnya jujur itu loh Pak, itu ternyata dokter bapak yang rawat itu malah meninggal dulu. Astagfirullah, la ilaha illallah, kok yo sing dipun kok ya dokter kok ora aku sih. Akhirnya dokter yang vonis meninggal. Dan bapak itu akhirnya semakin sembuh, seger, lagi seminggu 10 hari baru anaknya satu persatu kembali ke asalnya. Itu masalah karena doanya itu. Biasanya doanya ra kaya wektu dembek. Waktu-waktu nunggu ngerti bapaknya mau meninggal entah kapan, pokoknya waktu duka itu kan dungane tenanan, nangis yo tenanan. Sehingga oleh Allah dikabulkan sehingga malah sembuh. Waktu itu tidak seperti itu. Itulah kadang-kadang memang uang kita sudah entek-entekan pasrah, sudah karek donga to nggih. Mau apa wis dokter angkat tangan. Akhir tinggal doa. Nah, itulah Bapak dan saudara sekalian pentingnya doa dan masih banyak ya cerita-cerita bahwa doa itu segalanya, bisa merubah takdir itu hanya juga doa ya. Allah yang berhak merubah takdir. Nah supaya Allah merubah takdir doa, karena doa ruhul ibadah, doa itu ruhnya ibadah. Nanti itu ya khususnya yang masih muda-muda tolong didoakan orang tuanya, didoakan status-statusnya, pengurusnya, doakan Pak Zainal biar tetap semangat. Kalau tantangan itu mesti ada, tidak ada hidup tidak ada tantangan, tidak ada mesti, tapi paling tidak mari kita semua hidup kita doa dan akhir hayat kita ini kalau sering doa ya dimudahkan ya dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu karena ya kultum. Monggo sekarang saya buka pertanyaan, boleh yang berkaitan dengan doa atau yang lainnya, monggo biar hidup suasananya. Monggo Bapak. Menika kalah dhisik rene. Pak Tarmin. Oh. Nggih. Saking semangate, Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti di sini Pak. Hadis itu. Nanti saya kasih ini. Ya. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan doa. Ya. Makanya ayo kekuatan kita untuk banyak-banyak berdoa. Betul, doa itu mengalahkan takdir. Dia takdirnya dia harus kecelakaan, harus mati saat itu. Oleh Allah itu adalah terlambat waktu apa itu yang bilang di laut itu pas tahun baru. Lion apa Adam Air itu gara-gara terlambat oleh Allah dia jadi selamatkan. Waktu itu dia nggak nyangka. Begitu dia pulang di rumah dapat kabar ternyata pesawatnya hilang di laut. Subhanallah. Ya termasuk juga banyak itu cerita yang kadang-kadang oleh Allah itu kita tidak tahu hikmah dibalik dilambatkan, dibalik kita agak dikurangkan rezekinya. Mungkin jadi bos-bos kabeh seorang kok bermabit tak urusannya saya oke. Boleh jadi begitu ya. Nah karena kita ya biasa-biasa ya isi-isi ya bisa ya, semakin tinggal sibuk ini. Saya cari-cari Pak Prof Sabar ini mungkin saking semakin sibuknya dari Profesor. Ya, alhamdulillah apalagi ini. Apa ini wah saking gitu ya ini. Pokok Bapak Seto. Pak Dirman. Oh Pak Dirman ya. Seto. Setelah kita sambut waktu yang kita buat dan yang menghalangi atau yang merubah dari takdir itu atau tidak doa itu menghalangi dari takdir tapi takdir yang bisa dengan doa itu bisa merubah dari bisa memanfaatkan orang yang berpuasa itu dari pagi jika puasa itu istiqomah semua. Dan yang beristiqomah tadi waktu berbuka setelah kita berbuka makan jadi tengah-tengah sahur itu ternyata istighfar itu banyak. Iya, kalau heran namanya. Saya skill ya, saya tidak nguri. Jadi betul Bapak, Mang. Sebelum doa itu istighfar mesti mohon ampun pada Allah, memuji pada Allah. Ya. Terus langsung Rabbana kan enggak ya, maksudnya memuji ya. Nah, dengan nama-nama Asmaul Husna dan sebagainya. Baru kita adab itu yang jadi betul sebelum semua sebenarnya ya ijabah apalagi Ramadan, tapi kan ada titik yang paling ijabah tatkala mau berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa warjika taubu bi rahmati ya arhamar rahimin. Terus makan baru sudah lega, rongkanya basah, masih doa lagi ya badu mau telurupu ya, itu menunjukkan bahwa subhanallah semua rentetan itu doa itu senjata yang ampuh. Udah sebetulnya yang kuat doanya itu sebetulnya cukup air putih ya Pabah ya, yakin ini air putih doakan selesai kok. Itu yang penting. Kuat tinggal kuatnya mana lah. Kita begitu sakit mesti pikirannya obat, pikirannya dokter begitu ya Allah apa tuh sakit ini kok emahku kumat apa saya enggak Allah Ta'ala ya Allah gitu sambat kepada Allah Ta'ala ngapa kudu neng dokter atau apa yang jadi wasilah saja air atau apa jahe atau herbal itu kan wasilah itu belum tentuan herbal itu ya tidak itu ikhtiar saja tapi paling tidak itu sebagai wasilah doa dintek-entek Allahumma ya Rabbana paling tidak ya doa Allahumma fis apa namanya disebut itu kalau tenanan enggak perlu sampai obat kok enggak perlu sampai dokter saya kita saja yang mindsetnya dia bingung menurut dokter penggawa masuk angin apa kudu
rumah sakit terus kudu divonis iki mesti corona terus kudu nginep ora entuk ditunggu obatnya kudu kuwe apa darah kita nyetor. Masya Allah ya, banyak yang gagal itu. Stres. Itu loh, kalau kita kurang yakin kemarin sampai orang untuk sholat, orang untuk salaman, orang untuk poso nanti malah imunnya kan begitu. Udul sendiri kon sholat dewe lah, cuma gendeng tuh kayak gitu itu. Masya Allah, semangat aja monggo. Ada semangat ya, terakhir ya. Monggo nanti malah. Jalan keluarnya seperti itu. Kalau dokter itu kan ini dari orang sakit. Kalau sampai tidak ada sakit, dokter itu sebetulnya bisa makan. Tapi intinya orang sakit itu memberikan rezeki yang lain. Jadi kalau kita sakit, ya Allah, kalau saya minum obat, misalnya itu rezeki dokter. Kalau dokter mungkin rezekinya mati. Tapi orang-orang ini hakikatnya nggak mau dibilang seperti itu, Pak. Kenapa? Aku rezeki aja rezekimu itu wong loro nek dokter. Nek wong sing dokter obat ya orang yang tapi itu gimana Pak? Saya enggak terus ekstrim bilang orang munafik enggak. Tapi mereka ini kayaknya belum paham. Kalau bisa saya mengharapkan orang banyak bangun teman. Ya begitu. Tapi secara hati tidak terungkap. Itu saya mengharapkan seperti itu Pak. Mudah-mudahan banyak orang bangun. Nah kalau nggak ada orang bangun, nggak ada orang bersih Pak. Terima kasih Pak. Secara umumnya itu betul. Maksudnya semua memang sudah dikasih rezeki sendiri lewat itu, ya. Dokter anak sing diarep-arep yang dol sing ngeroyu keh, pasiennya rame. Karena wong dodol peti mati, ya dorek. Maksudnya mungkin bagian liyane itu lah kan ana. Lah kita kan sing dosa sing donga tenanan karo ora kan oke sing ora. Lah sing donane sing donga-donga ora tenanan kuwi sing do ngebaki dokter rumah sakit. Kalau perlu kita ndak. Itu. Kalau perlu ndak gitu loh. Memang harus kepepet ya wis ditompo. Ning tidak apa banyak berharap pada dokter saja. Berharap dokter, berharap obat, berharap hanya pada Allah. Itu kekuatan dulu itu bukan berarti tidak boleh loh nanti. Oh kabeh do ndonga kabeh ora do nang rumah sakit. Ya ning bagiannya ki mau. Nah, mudah-mudahan kita ini loh Mas itu dari bagian sendiri ya tak. Kabeh wape kok rokone sing isi sapa? Lah engko nek dhewe bagian. Rasa mikir isine rokok sapa. Ya kita ngajak apa kan tidak semua berhasil yang diajak. Ya sing diajak ra gelem kuwi kan belum bisa ini rokok. Gitu Pak gitu. Oke, hasilnya ya. Oke. Ono dulu deh. Waalaikumsalam. Tanya, jadi bagaimana syarat dan juga adab doa yang artinya lebih utama sekali hingga doa itu terkabul. Kan banyak doa juga kadang-kadang ya memang Allah akan menjadikan siapa doa dikabulkan. Kabulkannya itu kan ya bisa saat ini dan atau lain waktu kan. Atau berubah Tapi bentuk. prinsipnya bagaimana adab dan syarat doa itu benar-benar agar segera untuk diri kadang-kadang ingin segera ingin segera gimana? Jadi ada dua doa Berarti itu, doa yang instan, Pak. khusus itu benar doa khusus ya diperhatikan waktunya, pakaiannya, ada kiblatnya, pakai waktu-waktunya itu kan pas sekali itu ya kesempatan itu secara khusus itu adabnya. Ya banyak wirid zikir dulu ya, baru itu terus mohon pada Allah ya Pak. Itu kan pas loh, bangun makanya kan malam itu kan harus tidak ada gangguannya wis wudu, sholat sudah didahului dengan sholat sunnah, sholat tahajud itu terus menghadap kiblat, renung, apalagi sampai menangis, nah itu tapi kan konon orang mungkin nah yang sifatnya umum darurat ya saat isah-isah ya ndonga ya sapa Pak Seto bisa Pak siapa yang kemarin isi gosok subhanallah alhamdulillah kan itu doa ya, sambil sasa sambil masak sambil apa saja bekerja itu kan banyak itu zikir doa gitu nggak. Jadi Allah berikan kesempatan secara khusus ada, secara umum darurat ada, tapi terus ya yang tidak boleh satu tadi gimana
mandi. Ya. Di kamar mandi. Monggo. Dijajal ya. Waalaikumsalam. Saya kadang-kadang mikir begini, kenapa pertama kali Rasulullah atau nabi-nabi yang lain itu dasarnya ada tauhid, tauhid umat suci Allah. Rasulullah bahkan rukun daripada Islam itu la ilaha illallah, artinya kan semua tergantung pada Allah, termasuk juga dari Pak Seto tadi. Kalau kita mengandalkan bahwa yang membuat kita sembuh, dokter, saya katakan ini terganggu tauhidnya. Kalau dia katakan bahwa obat ini yang bukan saya, pada umumnya begitu. Yakin deh, semua Islam begitu. Yakin gitu ya. Mengatakan bahwa dokter ini paling hebat, profesor. Profesor hebat banget. Padahal kan sebetulnya la ilaha illallahnya itu yang paling pokok. Nah, persoalan makan obat itu ikhtiar. Persoalan kita berdoa mohon ini obat macam itu ikhtiar. Tapi sebetulnya kan Allah yang menyembuhkan. Saya mau obat, saya makan obat. Subhanallah, ya Allah, bukan ini yang menyembuhkan saya, Allah menyembuhkan saya. Ini yang paling penting. Karena apa? Menurut saya pertama tauhid paling penting. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita mengabaikan tauhid itu. Paling mudah sekali. Yo tauhid yang paling besar jelas kelihatan kan. Mungkin kita sehingga kita itu kayak jelas. Tapi kecil-kecil seperti ini yang kadang-kadang kita terganggu. Jadi kalau kita melihat yang paling penting kali ini, termasuk kita cari rezeki, kalau nggak ada yang beli besi aku amangan, nggak ada yang beli beginian aku amangan. Nah. Ini besar. Saya juga pengusaha berpuluh-puluh tahun. Ya. Artinya sukses, ya orang nyatakan saya sukses, kan ini tadi saya katakan tentu enggak. Tapi pada akhirnya akhir semuanya itu kembali kepada Allah. Dan saya yakin bahwa semua yang ada kita miliki ini tanggung jawabnya lebih besar lagi. Pada Allah lebih besar lagi. Betul yang saya katakan seperti itu. Makanya saya takut memperkecil kekayaan saya. Kalau dulu memperbesar, jadi beda. Mas Etok ini seperti itu. Sudah menep. Dulu kita memperbesar, Pak. Habis mati-mati montan-mantan cari duit. Bahkan jauh sampai jauh itu nerjang-nerjang macam-macam. Ya kan, baru kan sudah ngeri sekali kata-kata. Pada akhirnya, ternyata habis kan. Habis semua ini kalau kita sudah mendambakan dunia ini sudah habis. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwa posisi doa itu setiap saat doa, tapi jelas itu dalam sholat itu sudah doa sebetulnya. Semua sholat itu doa aja. Dari Al-Fatihahnya doa. Nah kadang-kadang saya pikir, saya kadang-kadang sering dengar kajian Ustaz Gus Bahar ini. Dia mengatakan orang sama belum aku itu katanya gitu. Ini tahu ya. Ini cara dia bernandari tahu kita. Kalian itu berdoa itu semuanya ada sholat semua ada mencakup doanya gitu. Mudah mencakup, makanya sholat kan banyak sekali, macam-macam sholat. Ya coba itu, Rabbil Firli Wa'ani Wa'adukuni Wa'afani Wa'adukuni mencakup semuanya. Nah ini yang saya sampaikan bahwa formalitas doa itu sejauh mana kalau kita bandingkan yang berbanyak sholat. Subhanallah, ada dua hal. Dulu, Pak. Kadang-kadang kita ini bangun tidur sudah mikir boleh duit. Sampai kadang-kadang subuhnya apa? Itu mati-mati aja. Pokoknya sampai pokoknya udah parah saya. Baik, ada beberapa misalnya dari Pak Jana penting sekali. Jadi tentang masalah doa yang memang kuat itu didasari dengan tauhid, akidah. Nah, sekarang saya balik,
biar akidah kita betul, tauhid kita betul kan ya minta kepada Allah lagi kalau kita ya mukalibal qulub, yang membolak-balikkan hati kan itu kan. Jadi akhirnya kembali semuanya Allah. Ya. Loh kudu ikhtiar, loh kamu bisa ikhtiar itu sekolah Allah katanya. Loh kudunya betul kan terus dikai ide. Lah aku tak itu kan aku sebenarnya kembalinya kan ujungnya dari Allah semua. Itu yang kedua. Mungkin agak rodok beda tapi tidak apa-apa memang butuh beda lah rame ya untuk cari rezeki yang banyak perlu, kita juga perlu kaya tapi ingat kita niat kaya kita tuh untuk dihabiskan untuk dakwah. Rasulullah tuh butuh dana besar untuk dakwah itu. Dari mana hartanya? Khadijah habis, Khadijah seorang bangsawan kaya raya. Ya, begitu. Makanya juga monggo yang kepengen kaya, masih pipin kepengen kan aneh Pak. Saya menjembatani gunakan kekayaan itu untuk dakwah. Memang sih senang pengen jabat, ya carikan jabatan nanti kalau kecekel untuk menegakkan syariat. Jadi gitu. Ya. Jadi apa tuh Pak Jalan itu sudah semakin sepuh ya situ baik kita habiskan kita Khadijah untuk dakwah. Jadi akhirnya sama Pak, tidak beda Pak Seto ya. Pak Seto yang monggo perlu tambah lagi. Tapi kan niatnya itu tadi untuk kebaikan sehingga paham. Kalau kalian pengen hidup, ya di dunia selamanya, ya harus mana? Tapi orang-orang itu kan aku masih hidup. Ya sudah, ibadah yang kan gitu dua-duanya. Oke, monggo. Catatan saya bahwa saya tidak mengatakan bahwa kita tidak harus kaya. Saya tidak katakan itu tadi. Kan saya katakan saya cuma mati-matian mati. Matian saya itu sama mati-matian itu kaya, gitu loh. Jelas. Karena bukan itu ibadah. Tapi yang saya herankan, kaya itu akhirnya membuat kita ini segalanya itu uang. Segalanya sampai kita itu medit. Kenapa? Hitungannya matematis. Uangnya jutaan miliaran untuk infak pada PKI cuma 100.000, 200.000 gitu. Pada 10 juta besok gitu. Atau pada infak yang lain loh, tidak begitu. Bahkan kadang-kadang nyon sewu yang namanya ngeluarin zakat mal, saya tidak yakin semua teman-teman kita menghitung zakat malnya berapa pun. Pak Seto atau Pak Abang atau siapa yang kaya di sini, itu kalau mengeluarkan zakat mal bisa puluhan juta. Jujur saya katakan. Tapi kadang-kadang lupa. Pada zakat sholat dan zakat itu bergandengan. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Ibadah yang paling berat itu ibadah yang keluar duit. Ngaji tak sholat tak ngotot ya gampang. Tapi ibadah yang keluar duit, masya Allah. Bukan gitu. Bukan hanya katakan tidak kaya yang kono. Tapi ojo nyampe kayamu itu jadi tidak gunakan untuk ibadah untuk dihabiskan untuk perjuangan. Salaman juga yang kaya Dan ini jadi motivasi bahwa Pak ayo kita harta kita habiskan. Walaupun nanti kita habiskan itu udah habis sih. Pak sudah marah. Ada orang yang malah terus kono itu tambah lagi, masya Allah. Dah pen, ya, itu menerima apa itu tanah wakaf itu nilai miliaran itu, masya Allah. Mana yang pom bensinnya berapa diserahkan ke masjid mana itu kata di Lamongan itu ya, masya Allah. Umur juga entek itu, masya Allah. Betul Pak. Itu keyakinan Pak. Jadi begini. Itu kan hubungannya dengan ayat Quran. Dia mengatakan bahwa kita berinfak berdasarkan Allah tambah. Cuma kita tuh takut karena matematis. Jadi logika itu kan logik Allah tapi logika manusia gitu. Yakin saya cuma mengalami sendiri kok. Nyatanya bukan enteng. Mudah-mudahan yang Ibni yang tadi 100 mudah-mudahan kita terus menurut saja mungkin dia infaknya di mana-mana gitu. Ya betul. Saya betul Mbak. Kalau dihitung itu kalau orang hidupnya dalam jamaah misalnya MTA, misalnya LDII, jamaah itu udah pimpinannya Pak, dia mesti dihitung hartanya, punya
bagi persahabat-sahabat zakatnya dihitung. Dan kalau disuruh sholat idnya di mana semua datang. Itu kalau hidup berjamaah itu gitu. Walaupun itu belum mesti paling benar ya, tapi paling tidak ada komando. Kita kan masalahnya sendiri-sendiri. Ya LDI apalagi, entah walaupun ada bagian-bagian yang kita kurang setuju, paling tidak kan di komando. Nah, butuh nikah orang ribut kita, nikah mau nikahkan. Jadi tuh gawe goleke gawe dodol tepi, jamaahnya dipain ayo dirameke begitu. Kita kan enggak masalah sendiri-sendiri. Jadi hidup berjamaah agak enak sholat jamaah karo jamaah haji. Sing jamaah sholat, jamaah haji, jamaah kehidupan yang belum. Dadak nunggu besok ada Amirul Azam. Itu Imam Mahdi baru semua bayat Imam Mahdi semua satu komando. Nah, kita yang satu komando ya Islam tak bersatu ya dapat dikalahkan. Kita kan masalahnya kan tidak bersatu itu. Kabeh baru plong-plong itu. Begitu Pak. Ya, satu sebetulnya bukan harus mesti satu organisasi, bukan harus satu nama, tapi satu dalam kebaikan. Di komando jalan kabeh. Ya wis yo mulai nek omahe dhewe to. Tapi yang saya sampaikan dalam Al-Quran bahwa kalian adalah umat yang satu, umat tanpa hijab. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita ketahui banyak berbagai ormas-ormas yang menjadikan tidak lagi bersatu dalam hati, dalam umat yang satu. Karena Allah menyatakan, dia berfirman, tidak ada lagi wadah-wadah. Maka Rasulullah pun Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ngerti aku dari ormas NU, Muhammadiyah, NTI, tidak kenal Rasulullah. Yang jadi kendala sekarang ini perlu pemikiran umat Islam menjadi umat yang satu. Ini perlu disampaikan juga sama. Dari RDU satu komando, dari NTA satu komando. Ini kan sudah dua, belum menjadi umat yang satu. Contoh lagi, kita sudah diberikan Al-Quran itu obat loh, obat betul ya. Saya pernah ngalamin, ketika kami di polis jantung, periksa itu mahal sekali, obatnya terus, tidak ada pengaruh. Saya berpikir, saya punya keyakinan bahwa Al-Quran adalah obat, kenapa tidak dibaca? Saya baca sampai semalam itu 15 juz, sembuh total. Tidak ada lagi yang berkata, mungkin, tidak ada lagi. Karena yakin itu. Dasarnya yakin dan ikhlas ya. Dasarnya yakin dan ikhlas karena Allah. Saya baca di dalam kamar sendirian tanpa siapapun, 15 juz dalam waktu 4 jam selesai, sembuh total. Sekarang tidak lagi obat. Maka kita menggantungkan sama Allah, yakin sama Allah. Maka itulah akidah yang meluruskan Al-Quran. Itulah maka bagi semuanya gantungkan sama Allah. Tapi juga dengan tindakan-tindakan yang benar. Yang berbeda beres. Ada yang haram-haram. Kita mau disampaikan di ceramah tadi. Dukungan cium. Tinggalkan itu yang haram-haram. Udut. Ya betul ya. Udut itu semua beda. Hati-hati. Ya ojo. Salaman Mbak. Doakan saja ya rasa dicoba. Doakan saja mudah-mudahan berkurang ya Pak. Mau ujungnya. Sing apik-apik. Dikecemu rokok jangan begitu. Itu ya, doakan ya Abah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Banyak kita bersama-sama. Kalau ada jadi jangan mempertahankan pendapat kalau itu tidak ada hubungan dari Rasul Allah dan Rasul. Apa saja yang dinasihatkan, kita sudah nasihat-nasihat ini ada di dalam diri kita, sudah ada di dalam diri kita. Jangan kalau yang kamu bilang keras dan sifat itu tidak ada. Karena menurut saya Iya, ini kan
dalam rangka akhirnya kita berdiskusi kan latihan, akhirnya kan bagus seperti itu, nanti akhirnya bisa mengendalikan. Ya dulu biasa, sudah dulu ya tadi kemarin ya diskusi rame, kalau kemarin mungkin kodok informasi hari pertama kan ya lumayan loh. Tapi itulah untuk mencerahkan kita ya. Masih ada ya tinggal selesai kali-kali doa kalau menemukan hadis barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan tidak berdoa, maka Allah tahu apa yang di dalam hatinya. Jadi tidak berdoa pun kalau kita menyibukkan untuk membaca Al-Quran, Allah tahu apa yang kita inginkan. Memang hadisnya memang ya saya temukan. Ya, gitu. Itu karena isi Al-Quran itu ya doa. Kan sampai disibukkan sampai lali ragu. Allah tetap ganda. Apa meneh ditambahi Doa. Wis maca Quran doa. Salat yo ya isine doa. Ning bar salat ya tetap doa. Masyaallah itu loh Pak. Allah itu ada murahnya itu. Masyaallah. Orang kafir itu tidak mengenal Allah, Ya jelas. tapi dia tetap dikasih rezeki. Ya jelas. Tahu nggak bahwa rezeki itu dia, kaya dia, miskin dia. Ini yang perlu kita ingat. Seperti itu Pak. Nyun sewu, orang kafir itu mengenal Allah, hanya tidak yakin. Semua manusia setan mengenal itu, tapi dia yakin tuh masalah. Kafir ya ngerti ya, terus ya Gusti lah sambat. Coba ya anak banjir sambate. Ngomong oh my god orang ngomong. Jadi semua manusia itu tetap naluri itu karena pulu mauludin yuladu ala fitrah kan semua yang dilahirkan itu baik wong mana saja punya fitrah. Ya itu tadi ya, tidak diberi petunjuk Allah. Gitu ya. Kafir itu ada dua ya. Artinya pertama kafir yang betul-betul tidak percaya komunis. Tuhan no, Allah no. Tapi ada kafir dia percaya tapi dia tidak melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah sama sekali. Kayak orang Kristen segala macam itu kafir. Tapi dia punya Tuhan gitu. Tapi kan orang komunis tidak punya Tuhan. Tidak sama sekali. Sama-sama kafir. Jadi dua golongan kafir. Maka ada kafir dini ya. Kafir dini kalau kafir daging. Tapi memang dunia itu untuk orang kafir. Betul ya tadi? Ya, jadi betul ya. Jadi dunia Surganya bagi jadi orang Islam sebetulnya dunia itu penjara. ya. Kemudian orang kafir surga. Surganya duluan sebelum Karena itu. surga kita di sana nanti. Kerja gitu. Nah, kerja. Terjerumus sendiri Nah. sekarang. Ya, bukan salah Pak, ini Pak, bukan salah. Bukan salah. Karena Allah sendiri itu kamu boleh kafir, kamu boleh muslim. Betul. Jadi Allah itu memberi kemudahan. Jadi kalian jangan salah kalau ada orang kafir, memang Allah suruh kafir. Gitu loh. Kafir Ya, boleh. maksudnya saya paham Mas itu begini. Kata Allah kan dalam berfirman, silahkan kamu kafir, silahkan kamu beriman, silahkan kamu berbuat apa saja, tapi tunggu. Yang kamu taat beriman bertakwa padaku, aku masukkan surga. Kalau kamu kafir kepadaku, aku masukkan neraka. Cuma itu, betul Pak. Cuma penyampaiannya yang kurang. Nah, cuma betul itu. Betul. Maka dipersilakan kata Allah. Silakan. Kafir mau beriman silakan. Masya Allah. Luar biasa ya Pak. Satu nih untuk anak-anak. Ini diajak diskusi teman-teman. Ada anak yang mau tanya. Nah, untuk memberi tambahan tidak apa-apa. Ayo ini kesempatan ya. Boleh komentari, boleh tanya, boleh nambah. Nah, ini dilatih ini kesempatan. Ayo silakan. Siapa adik yang Siapa yang pengen Bapak seperti Pak? satu saja? Siapa yang pengen dengan Maka ketika Rasulullah bersabda sering ingatkan oleh Mu'adz bin Jabal, selalu mengingatkan, wahai Mu'adz bin Jabal, jangan lupa ketika sholat di atas sholat membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Rasulullah yang mengingatkan Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Jadi situ doa itu
penting sekali. Makanya ini Betul temanya sekali. doa. Luar Senjata biasa. kita Oke, doa. cocok semuanya. Ayo Kita kalah akhirnya kan kita di jam 10 di nekat. Ayo sekarang doa toh ya. Ayo anakku satu saja tanya ayo. Ya, mana semangatmu? Ini tidak boleh. Kesempatan ya. Setahun sekali. Ayo satu saja. Belum selesai kalau tidak ada yang tanya. Ayo, Tono. Jadi gunanya juga mafid untuk kalian juga, ya Pak Zainal. Ayo. Tanya apa Pak? Tidak harus soal ini. Ayo. Siap ya. Antum ya. Ada pertanyaan? Ayo siapa? Siap? Siapa? Antum? Kan tingkat SMA ya. Ayo, siap. Gitu. Tingkat SMA ya silakan. Tunjuk jari dulu mana? Ya, siapa namanya? Ya Allah, Akbar ya. Widi. Ya, dari Maluku. dari Maluku. Maluku. Ya, calon generasi dan penerus. Oke, ya. Tawadhu, silakan. Gimana caranya biar bisa menjadi ustadz yang Mana? Bagaimana caranya dari ustadz yang amanah? Gampang sahabat juga satu ya tadi, banyak berdoa. Doanya ya minta jadi biar dimudahkan dapat ilmu ya. Nah, doa untuk cari ilmu dimudahkan biar tetap sehat, dimudahkan tetap kerasan kan supaya kerasan ya dulu toh. Ya artinya. Ya, gitu ya. Juga doakan dimudahkan urusannya itu. Jadi itu jawabnya seperti itu. Pengen dari ustadz yang amanah banyak berdoa. Apa itu? Nah, kenapa? Nabi itu kalau hanya baca doa, dia akan tapi dia itu buat perang. Jadi artinya apa? Doa dan berdoa. Oke. Dan untuk banyak doa apa? Betul. Nah, nanti dengan doa itu Allah menumbuhkan jiwanya siap berperang akan gitu. Iya nah. Loh, banyak ada panggilan perang sahabat ada yang belok toh. Gitu. Tahu nggak bisa kita kok berperang itu ya karena doanya. Loh, kalau dia nggak pernah doa, wedi Pak. Allahu Akbar itu merintih kan. Jadi perlu itu tadi ujinya mana doa. Ya salah bukan berarti terus ora obat, ora yang dokter, ora nyambut ya jangan gitu. Tapi utamanya itu ruhul ibadah doa. Ada usaha. Ya ada. Enggak usah ditambah usaha, mesti kok dari usaha. Loh iya apa? Loh sekarang ndonga terus bar ndonga kok jenengan kok iso duwe kretek hati. Duwe ide. Aku kok pengen neng pasar. Aku kok pengen. Nah, itu kan berarti kan ya. Nah, dengan doa tadi terus jadi mau berusaha. Dengan doa terus semangat bekerja. Dengan doa semangat belajar. Dengan doa semangat kan aja. Doa ya belajarnya lancar, doa kerjanya lancar, doa supaya rezekinya wah melimpah. Nah, akhirnya sumbernya itu doa titik. Apa kudu apa cukup doa toh. Kalau memang ayo siapa pertanyaan? Kalau Pak, Saya ada pertanyaan. ada hubungannya masalahnya. Oh, Bisa. iya. Karena Umar bin Khattab itu mengusir orang masjid. Kenapa kamu hanya berdoa saja? Keluar dari masjid. Tapi itu Umar. Iya, itu tunjukkan dia ramudeng donga tok ya. Nah, sing didongone apa ternyata dia hanya mengharapkan dunia gen tiba maklok. Nah, itu loh kita itu ceritanya kan belum selesai gitu. BLT itu maklok. Itu gue contoh. Jadi kan kita melihat boleh mereka kenal ya, sekarang ini ada yang tahu ya Somad, kemudian budaya itu mesti ada latar belakangnya. Kalau doa pasti yang pertama kita harus menjadi orator yang terbaik. Bagaimana caranya? Pertama orator terkenal dunia, Soekarno, Hitler, segala macam. Itu ada sebuah latihan. Yang pertama latihan vokal. Bahkan seorang orator terkenal dia bilang kalau kamu ingin menjadi seorang orator yang terbaik, coba kamu berbicara atau kamu berada di pantai kalau kalian di Ambon ya.
Bagaimana ombak ngempah melepas pecahkan ombak kan suaranya bentar itu. Suaramu suaramu itu bengoi sama dengan suaranya Pecahan ombak. ada ombak yang pecah. Keras banget. Kenapa? Untuk membina vokal. Kenapa? Dakwah itu menyampaikan. Kalau kita menyampaikan tanpa kata-kata yang baik, tanpa suara yang baik, tanpa intonasi yang baik, tidak akan sampai. Percuma. Ngomong-ngomong siapa yang bisa nyampe? Bicara jelas. Gitu. Jadi vokal dulu. Doa tetap ini doa tetap pasti. Ya. Yang kedua, ilmu. Semua orator, semua pendakwah itu ahli baca. Pembaca yang baik. Membaca umum. Buku apa saja dia baca. Sehingga kadang-kadang kita heran. Kayak yang namanya pemain sepak bola aja hafal kok gitu loh. Artis-artis hafal kok gitu loh. Macam-macam dia tahu. Jadi bekalnya itu adalah ilmu yang terutama ilmu agama ini itu kan hanya selingan, jok-joknya itu kan. Tapi yang jelas bekal ilmu makanya banyak membaca. Tidak harus sarjana itu hanya formalitas. Saya sediakan buku, nanti akan saya kirim buku lebih banyak lagi. Kalau kalian tidak membaca nggak akan bisa ngomong. Dari mana mau bisa ngomong? Iya. Kalau tidak tahu ilmunya. Dari mana dapat ilmu? Membaca, mendengarkan. Tapi yang terbaik untuk menyerap ilmu itu adalah membaca. Itu bekal kita untuk ngomong nantinya. Yang ketiga, berani bicara dulu. Antum ternyata ceritanya tadi yang berani. Mana tuh? Ya, ini contohnya. Berani bertanya, berani pidato, berani ngomong. Pertama ya takut. Saya dulu nggak bisa ngomong sama sekali. Ternyata jadi OSIS, dari senat, macem-macem. Mau tidak mau ngomong. Saban hari ngomong, pidato, nyambut macam-macam, tapi tidak bisa dakwah karena saya tidak banyak ilmu agamanya, tidak bisa, tidak hafal banyak hafal ayat-ayatnya, ya. Itu yang penting. Jadi keterbiasaan itu penting. Kalau kamu ingin jadi dai yang terbaik, tadi syaratnya, ya, saya tadi. Pertama vokal yang baik, kedua ilmu, ketiga kebiasaan. Sudah, doa itu tetap. Siapapun yang di sini kalau ingin bicara, nyatanya semua bapak-bapak ini belum tentu berani ngomong. Ya. Apanya buka-buku aneh. Tapi belum tentu semua teman-teman kita ini berani ngomong. Pak Seto Yowani ngomong. Semua kalau ngomong tanpa ilmu hanya gedebus. Ya tahu Pak? Makanya itu harus. Tapi ada dasarnya. Ya, itu yang penting. Jadi kalau saya sarankan 3 pokok itu dulu yang antum persiapkan semuanya. Di samping tetap menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau nanti ayat Al-Quran itu cuma hafal gitu orang iso nyampaikan ya percuma. Biasakan mengeluarkan ayat-ayat itu. Apalagi antum sudah hafal Al-Quran. Itu penting ya. Jadi bekal itu. Menghafalkan ayat Al-Quran itu termasuk dari bekal ilmu tadi. Nah, ini cuma betul teman-teman. Jadi itu rentetannya, berkembangnya, teknisnya seperti itu tadi Pak, latihan itu. Tadi aku tuh, aku bahas doa. Akhirnya kan bertanya, akhirnya tanya, berani toh. Jadi kan berani perlu membahas doa tadi kan. Nah maka alhamdulillah dengan kita bahas doa ada yang berani. Monggo Mas, maju Mas, yang tadi. Maju Mas. Dia selalu Kita hargai. Maka yuk yang lainnya jangan semangat. Harga 10.000. Sekarang baru latihan hadiahnya ini. Kalian pintar soal hadiah sepeda. Sepeda. apa nama-nama ikan Pak? Apa nama-nama ikan? Aku nggak tahu ikan. Hadiahnya yang namanya jihad itu apakah hanya tempur di lapangan? Satu itu pertanyaannya. Kalau pengertian yang saya dapat itu yang namanya dari Ambon ke sini menuntut ilmu itu adalah jihad. Ya, jadi nanti aku harus biar itu saya nang jalan boleh besok doanu itu kan tidak bersungguh-sungguh. ya, tolong diterangkan masalah jihad. Nanti kan ada pelajaran. Yang jelas ada dua. Jihad itu artinya jihad itu bersungguh-sungguh.
Belajar itu jihad, bekerja itu ya jihad ya Pak Seto. Bekerja itu ya jihad. Isa seolah-olah itu ya jihad sungguh-sungguh. Coba orang yang isa seolah-olah. Repot ya Pak. Ngeles Apa kan. orang yang masak? Jihad. Iya. Kalau berperang Ya perang itu namanya kita. Kita hanya. Kita itu harus perang. Itu namanya. Itu kehanannya sudah kondisinya mau tidak mau ya harus kita. Itu kondisi yang sangat-sangat terakhir. Sebelum itu ya jihad nafsi, bima, ilmu dan sebagainya. Nanti ya, tapi kalau dibahas terlalu panjang. Oh ini untuk anak-anak. Oh iya. Perang Pak. Itu ya. Nah makanya dididik sini jangan sampai kemarin tahu-tahu terus dibantai mau ya menang toh. Kan akhirnya ya kita dibantu jihad. Itulah perlunya sampai. Maka ketika Rasulullah melakukan peperangan itu atas perintah Allah, bukan nafsu. Turun itu dari Allah, maka Rasulullah melaksanakan kita. Jadi tidak setiap saat melakukan peperangan, tidak. Betul ya Mas? Semangat sampai matahari terbit kok. Makanya Apa namanya? Udah tadi nak mau ini Pak Zainal. Saya Tapi bonus nanti. kadang-kadang saya berpikir gini, kenapa Palestina itu tidak pernah damai dalam zaman apapun? Dampaknya begini, pada pernah damai pada waktu Umar bin Khattab menaklukkan, kemudian Ayub apa namanya, Ayubi yang menaklukkan juga kalau masih, Salahuddin Ayubi, saya pernah ke makamnya di sana, pernah ke istana di sana termasuk itu. Nah, saya berpikir begini, memang Allah itu menciptakan Palestina itu untuk tempat berjihadnya umat Islam. Kenapa Allah menciptakan peperangan? Kadang-kadang kita mintanya damai, tapi Allah menciptakan memang tempat jihad. ladang amalnya umat Islam. Karena apa jihad? Jadi jihad itu kan iman tertinggi, Sah. Perang, jadi perang ya. Mati perang. Kan tidak semua orang berani, tapi Allah memang menciptakan tempat jihad. Kalau Allah menciptakan bahwa jihad itu ada tempat, ada iman yang tertinggi bagi kita, tidak ada medannya ya percuma. Makanya Palestina itu medannya. Jadi tidak usah khawatir. Wah, kita berdoa, kita membantu, itu jihad kita jihad. Tapi ini medan jihad kita Palestina sebetulnya. Cuma ada dua macam, Ustaz katakan, perang atau dengan membantu infak, membantu doa segala macam, itu kan bagian daripada itu. Nah makanya teman-teman kadang-kadang mau begini-begini tentang Palestina, saya bilang tidak, Allah menciptakan Palestina untuk kita. Berbahagialah ada Palestina. Kalau tidak kita tidak bisa jihad, di mana mau jihad gitu. Dan itu ada hukumnya, ada rukun dan seterusnya gitu loh. Jadi dengan jihad kemarin kan seluruh Eropa semua sekarang free. Iya. Itulah banyak orang masuk Islam gara-gara melihat akidahnya orang Palestina. Masya Allah itu kuatnya tidak mudah menyerah. Itu aja, maaf karena waktunya ini sudah karena ini jadi pencerahan kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya kita sudah pada puncak akhir di hari kedua. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan para ustaz mulai dari sore sampai dengan saat ini, insya Allah menambah ilmu kita, memberikan semangat kita untuk beramal dan meningkatkan seluruhnya untuk ketaatan kita kepada Allah. Bapak-bapak dan juga adik-adik semuanya, alhamdulillah mari kita akhiri pertemuan ini dengan baca alhamdulillah doa kafaratul majelis. Setelah itu kita akan dengan sholat subuh atau sholat duha awal insyaallah. Maka kita sama-sama berbaca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok pagi yang pagi ini seperti ini Pak Sagar yang isi dan sekaligus closing penutupan. Jadi mohon untuk tetap rawat semuanya. Besok sore kajiannya oleh Ustaz Arifin Badres. Besok? Iya besok. Alhamdulillah. Iya. Betul. Nanti sore. Wah, alhamdulillah Pak Arifin Badres.